Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pendengar yang luar biasa, sahabat Obsasi Rabain. Selamat bergabung di live podcast Obsasi Rabain. Hari ini kita akan menggali topik yang penting yang lagi viral di rumah sakit Rabain kita, yaitu demam berdarah. Penyakit yang seringkali meningkat setiap kali musim hujan tiba. Sedikit informasi buat sahabat Obsasi Rabain, jumlah kunjungan meningkat di rumah sakit akhir-akhir ini. Salah satunya adalah DBD, kasus DBD. Nah, agar ilmu pengetahuan kita di musim hujan ini bertambah, meskipun sahabat Obsasi ada yang sambil bekerja, ada yang lagi sambil masak, ayo kita ngobrol singkat, berbagi informasi dan edukasi tentang demam berdarah. Mumpung saat ini kita bersama ahli di bidangnya. Mari kita sambut Dr. Della Fitricana, SPPD KEMD Pinasin. Silakan Ibu Dokter perkenalkan diri agar sahabat Obsasi Rabain bisa mengenali Ibu Dokter kita ini, terutama pada saat sahabat Obsasi Rabain sedang berada di Poli Rawat Jalan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ceni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan diri, tapi mungkin sebagian dari masyarakat Marainim sudah kenal mungkin sebagian dengan saya, karena sudah pernah mungkin berobat dengan saya. Saya Dr. Della Fitricana, SPPD KIMD, yang bertugas di klinik di bagian penyakit dalam dari Rumah Sakit Rabain. Saya orang lama, tapi mungkin sekarang kembali gitu ya, karena saya sempat kosong selama 2 tahun lebih melanjutkan studi, dan sekarang saya kembali bertugas di Rumah Sakit Rabain. Terima kasih Bu Jenny. Orang lama, stok lama ya? Ya, casingnya nggak baru. Casingnya baru Bu. Salam Bu, ada yang dari RSMH titip salam, itu dokter kami bilangnya Bu. Oh iya, alhamdulillah. Oke, sahabat Obsasi Rabain, untuk diketahui ya sepanjang tahun 2022 ini demam berdarah sebanyak 131.265 kasus dengan angka kematian di 1.183 orang. Pada periode Januari sampai Juli di 2023, sebanyak 42.000 yang terinfeksi DBD dan 317 orang meninggal di datanya di 29 Agustus 2023. Jadi demam berdarah itu sendiri merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh nyamuk spesies Aedes, yaitu Aedes aegypti. Benar Bu? Benar. Benar sekali. Baik, kita mulai saja obrolan kita dengan bertanya langsung ke narasumber, speaker kita ini. Apa itu DBD Bu Dokter dan apa saja gejala utama yang harus diwaspadai terkait demam berdarah? Oke. Jadi DBD itu sebenarnya singkatan. DBD itu demam berdarah dengue namanya. Demam berdarah dengue. Atau kalau kita kadang-kadang disebut juga demam dengue. Tapi sebenarnya itu berbeda, karena kalau demam dengue tidak menimbulkan manifestasi perdarahan. Tapi kalau DBD yang paling dahsyat ya, karena namanya juga demam berdarah ya, jadi dia pasti ada perdarahan. Nah, bagaimana gejalanya? Kalau gejalanya itu khas ya. Jadi kalau dibilang khas, ada khasnya, tapi pada dasarnya sama untuk setiap virus. Biasanya itu demam tinggi mendadak. Itu ciri khasnya, demamnya tinggi. Kalau diukur yang punya TEM bisa-bisa sampai 39, 40. Ya, demamnya demam tinggi sekali dan mendadak sifatnya. Biasanya terus-menerus. Bukan perkiraan, biasanya lebih kurang 2 sampai 7 hari. Tapi demamnya itu akan mengalami puncak pada hari keempat. Jadi hari kelima, 6, 7 dia akan turun. Dia turun, tapi itu masa kritisnya. Justru kadang-kadang kita lalai. Oh sudah turun, sudah aman. Justru pada masa itu dia masa kritisnya. Jadi setelah 7 hari dia selesai, baru itu masa konvalesen atau penyembuhan. Dan titik kritis itulah yang kita sering lengah, karena dia sudah demamnya enggak lagi, sudah aman gitu, tapi ternyata kok masih lesu, malah jatuh ke shock. Nah itulah yang paling kita takutkan ya. Nah selain demam, khas lagi sebagian besar kasus itu disertai perdarahan yang sifatnya bisa perdarahan spontan, bisa perdarahannya tidak spontan. Jadi kalau spontan itu gimana? Ada bintik-bintik di badan ya, tike kalau kita ngomongnya. Nah, atau dia keluar mimisan, yang tidak biasa mimisan ini mimisan. Atau pas gusinya berdarah, nggak lagi gosok gigi tiba-tiba, loh kok gusi saya berdarah gitu ya.
atau sampai beraknya kehitaman, melena ya. Jadi kayak bubur kecap, coklat kehitaman. Tapi bukan yang berak keras kayak tai kambing ya, maaf itu bukan. Tapi yang melena itu yang kayak bubur kecap atau bubur aspal. Nah, itu sudah ditandai dengan perdarahan. Perdarahan di dalam ya, Bu, ya. Terus kalau misalnya dia tidak ada, biasa kita namanya perdarahan tidak spontan. Tapi itu dipancing dengan, jadi kalau datang ke dokter itu suka dilakukan tes tourniquet, ya rampillit test ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan tourniquet atau rampillit test akan muncul ya di lengan ya, lengan bagian atas akan muncul. Nah itu sudah positif. Terus kalau pastinya dok, kalau pastinya Bu Ceni kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau pasien sudah 3 hari demam, itu wajib hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan darah. Nah, dari pemeriksaan darah akan kita dapatkan bahwa penurunan kadar trombosit. Ya, biasanya trombosit akan turun di bawah normal, di bawah 200.000 biasanya. Ada yang datang ke kita sudah di bawah 50.000. Yang bagus Bu, standarnya Bu, normal 200 sampai 400.000. 200 sampai 400.000 ya. Sampai 400.000. Nah, di situ ini kita sudah curiga. Atau satu lagi ada penurunan kadar hematokrit. Itu biasanya kita lihat kalau pasiennya sudah masuk rawat inap. Jadi pada saat awal hematokritnya misalnya 50 lah. Tapi setelah kita lakukan pemberian cairan menurun dia 20% dari itu sudah menunjukkan terjadinya penurunan kadar hematokrit yang setelah diberikan resusitasi cairan. Jadi itu dasar kita menegakkan diagnosa daripada DBD itu. Terus bagaimana ya Bu ya kita bisa membedakan demam berdarah dari penyakit lain tapi yang memiliki gejalanya serupa Bu, nyari sama, demamnya tinggi sama. Jadi kadang-kadang seperti saya bilang tadi, karena demam berdarah ini penyebabnya virus, jadi penyebabnya bukan nyamuk. Jadi nyamuk itu hanya sebagai vektor pembawa. Tapi di dalam badan nyamuk itu ada virus namanya virus dengue. Nah, virus itulah yang menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh kita. Nah, pada dasarnya kalau penyakit karena infeksi virus ya biasanya demam, gejala orang sakit lah ya, Bu Ceni ya, biasanya lesu, pusing, nggak mau makan itu khas. Nah, itu tidak khas, tapi yang khasnya itu tadi demamnya mendadak tinggi sekali. Itu ciri khas virus, demamnya tinggi sekali, akan turun sebentar kalau dikasih paracetamol misalnya ya. Nah, khas lagi yang kedua kalau ada petike, nah enak itu, ada bintik merah ataupun disertai sudah tanda perdarahan yang tadi. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita juga lihat kondisi saat ini. Biasanya kan DBD ini akan meningkat pada pancaroba. Jadi peralihan musim dari musim kemarau masuk ke musim hujan. Jadi lihat kondisi sekarang. Oh ini dari musim kemarau panjang nih masuk ke musim hujan. Kalau demam tinggi nih, kepikiran kita ke arah sana gitu. Jadi kalau sudah 3 hari demam tinggi, wajiblah kalau sekarang ini periksakanlah ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk dilakukan pemeriksaan, karena pemeriksaan lebih cepat itu lebih baik ya, karena kalau dia sudah jatuh ke arah yang shock kita susah recovery-nya, lebih susah untuk resusitasinya. Gitu. Jadi bukan lagu saja ya dari musim durian sampai ke musim penghujan ya Bu ya. Iya. Ternyata nyamuk juga datang. Ya, nyamuknya ada. Lantas apa sih Bu yang seharusnya dilakukan orang tua atau keluarga kalau mencurigai seseorang itu terkena demam berdarah? Apalah Bu? Jadi itu kalau dari saya tipsnya gini, kalau anak atau kita sendiri tidak ada, jadi kita akan berpikir itu penyebabnya BBD kalau saat ini ya, kecuali dia suatu kondisi yang dua kondisi datang berbarengan. Misalnya dia ada demam, batuk pilek gitu, kena juga DBD ya. Tapi ini tidak ada batuk pilek, tidak ada diare, tidak ada sakit tenggorokan, tidak ada semua, tapi panas tinggi. Nah, itu yang kita curiga nih sekarang. Oh, ini jangan-jangan DBD ya, karena dia nggak punya simptom yang lain. Paling-paling dia lesu, sakit kepala, itu wajar ya karena demam. Dan yang penting tidak ada gejala batuk pilek, sakit tenggorokan, hal-hal yang lain bisa menyebabkan peningkatan suhu ya. Tidak ada infeksi yang lain. Nah, ini demamnya tinggi sekali tapi nggak ada yang lain. Itu kita bisa curiga ke arah sana. Itu Bu Ceni kalau sebagai bagaimana pencegahannya Bu ya yang bisa dilakukan kita di rumah yang sebelum kita ke rumah sakit, nanti ke rumah sakit. Ya kalau kayak itu
karena terapi daripada DBD itu di rumah sakit juga kita hanya cairan. Resusitasi dengan cairan. Karena itu sifatnya virus, dan virus itu bisa, istilah kalau di kedokteran itu self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh sendiri tergantung daya tahan tubuh kita untuk melawannya. Jadi yang paling penting itu adalah resusitasi cairan. Jadi perbanyak minum air gitu ya. Minum air tapi bukan air keras. Minum air putih gitu ya. Misalnya apa, jus-jus boleh, terus sudahnya itu teh boleh, susu boleh, pokoknya resusitasi cairan ya. Ini minumnya Itu yang banyak, paling jusnya enak, tapi karena kondisinya panas nggak mau minum. Nah itu yang makanya di situ dia harus segera kita bawa, karena dia perlu tambahan cairan. Biasanya kan nggak mau, apalagi kalau anak-anak susah kan. Kalau orang tua masih dia berpikir, tapi kalau anak-anak ya risikonya besar ya, karena dia butuh cairan tapi dia nggak mau minum. Nah itu kalau saya 3 hari panas, demam tanpa sebab yang jelas, segera ke fasilitas kesehatan biar kita periksakan. Kalau sekedar pemeriksaan darah rutin kan sampai saat ini di puskesmas kan sudah bisa untuk dilakukan. Kira-kira apakah ada informasi ya Bu ya, atau fakta penting tentang demam berdarah ini yang sering kali terabaikan atau kurang dipahami sama masyarakat? Kira-kira apa itu ya yang bikin masyarakat itu kadang-kadang menjadi mengabaikan, oh kalau ini DBD, oh ini musim hujan misalnya. Karena menganggap remeh, ya itu ya, kadang-kadang menganggap remeh, kadang-kadang gini, itu saya bilang tadi, dia harus tahu masa kritisnya. Masa kritis kan hari 5 ke 7. Jadi kalau misalnya udah demam berapa hari terus dibawa ke dokter, turun gitu kan, turun tapi tapi anak saya lesu, walaupun dia panasnya turun tapi anaknya lesu, nggak ada tenaga, lesu, kadang-kadang kaki tangannya. Satu hal lagi, kalau dia demam keseluruhan, kaki tangan masih hangat, kita agak tenang. Tapi satu lagi yang saya tekankan, kalau anaknya panas tinggi atau kita sendiri panas tinggi, tapi kaki tangan kita sudah dingin kayak es, nah itu yang gagal sirkulasi. Nah itu yang kita ngeri. Apalagi kalau sudah masuk di hari ke-5, hari ke-7-nya. Kita nganggap tadi sehat, bagus, ini udah turun nih panasnya. Nah ini enggak lagi, tapi dingin seluruh badan, atau panas badannya, nih kaki tangannya kok dingin ya, kok sejuk gitu. Nah itu juga yang perlu kita waspadai. Artinya ketika kita di rumah panas, sudah 3 hari, terus dibawa ke dokter, turun, itu yang mesti diwaspadai, yang sering juga diabaikan. Padahal itu adalah fasenya fase kritis. Kalau dia memang demam berdarah, itu fase kritisnya. Fase kritis, apalagi kalau sudah ada bintik merah. Ya, bintik merah itu sebaiknya lebih baik kita periksakan di fasilitas kesehatan yang mempunyai pemeriksaan sederhana trombosit. Oke, sahabat Obsasi Rabain, ngobrolnya asik. Ada satu pertanyaan penutup, closing statement nih Bu. Kira-kira apa yang membuat Ibu dokter ini tertarik dan semangat untuk mengedukasi kita semua ya, sahabat Obsasi Rabain, tentang demam berdarah ini? Sharing pengalaman dong Bu, kira-kira pengalaman Ibu di saat menangani kasus DBD ini. Boleh di rumah sakit, boleh pada saat Ibu di Palembang. Tapi mungkin Bu Ceni, satu hal lagi yang perlu saya tambahkan sebelum closing statement, saya lupa. Jadi apa upaya pencegahannya? Mungkin upaya pencegahan itu yang paling penting sebenarnya, paling penting. Karena itu kan pada dasarnya nyamuk ya, vektor pembawanya nyamuk. Jadi kita kenal istilah 4M. Itu penting sekali. Ya, yang pertama menguras. Jadi kalau ada, dia hidup di air bersih. Beda dengan malaria. Kalau malaria kan dia hidupnya di hutan-hutan gitu ya. Justru airnya kotor. Justru kalau kata orang, justru ini menyerang orang-orang yang mempunyai rumahnya justru yang bersih. Tapi dia punya genangan air. Dia nggak suka dengan air kotor. Itu nyamuk demam berdarah. Jadi kalau ada baknya harus ditutup. Jadi menutup. Terus sudahnya itu menguras. Jadi kalau itu karena dia punya jentik-jentik kan, kalau dikuras dia akan mati kan, keluar. Terus pertama menguras, menutup, terus menimbun. Menimbun apa? Kita kan suka beli kaleng-kaleng gitu kan. Ini kalau saat musim hujan, kaleng-kalengnya kan terisi air tuh, bersih. Pada saat kena matahari, mulai dia nanti bertelur. Melalui fase itu keluarlah nyamuk. Jadi selanjutnya adalah mengubur yang barang-barang yang bisa untuk menjadi tempat penampungan air kayak kaleng-kaleng itu. Nah, yang keempat apa?
mengawasi jentik-jentik. Nah, itu mungkin ini kerjasama dengan lintas sektor, dinas kesehatan ya. Kalau setahu saya dulu di dinas kesehatan tuh ada apa ya, pemeriksaan jentik berkala untuk nyamuk ya. Kalau kita di Kabupaten Morainim ini, rasanya kalau yang airnya mandi langsung shower, nggak ada tempat, jarang ya Bu ya. Iya. Rata-rata tempat kita airnya susah. Jadi baknya besar-besar, gede-gede Besar, Bu. kan? Nah, Nah. itu gimana Bu? Nah, itu Nggak makanya mungkin setiap hari dikuras dong Bu. 1 minggu Sayang sekali. airnya Bu. Enggak, 1 minggu sekali. Satu Jadi 1 minggu sekali karena itu periode masa pertumbuhan dia. Jadi itu dilakukan 1 minggu sekali. Tahu itu tadi Bu ya, kerjasama dengan lintas sektor, mungkin kita bisa abate Bu ya. Kasih ya, Abate, bisa Bu, sih. ya. Nah, mungkin ini dinas kesehatan bisa langsung turun kan melakukan pemeriksaan. Kalau dinas juga bisa pogging. Ya. Kita laporkan kasus dari rumah sakit ke dinas kesehatan, nanti tinggal dinas kesehatan melacakkan kasus itu dan melakukan pogging kan, pengasapan. Jangan lupa closing statement-nya belum. Nah, ya tadi closing statement-nya tadi mengenai memang seiring dengan peningkatan kasus demam berdarah ini ya, sejak lonjakan dari pancaroba ini, saya mendapat beberapa kasus dan kalau menurut saya selama saya merawat pasien di BD yang ada di Morainim, kok yang tahun ini dahsyat ya, lebih banyak dan sepertinya butuh, kalau saya dulu tidak sampai menggunakan pemberian trombosit. Nah, ini rata-rata beberapa pasien yang saya ini sampai perdarahan hebat dan harus mendapatkan trombosit. Jadi harus lebih waspada nih kayaknya, karena kan bukan biasanya. Jadi virus demam berdarah ini ada banyak jenisnya, banyak jenisnya. Yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Jadi misal ganas dia di sini, tapi belum tentu dia ganas di wilayah lain. Nah, jadi yang di kita ini kalau yang dari saya lihat, saya rawat akhir-akhir ini lumayan ininya ya, virulensinya, karena sampai pasien berdarah hebat dan harus butuh trombosit. 3 pasien saya semuanya trombositnya sampai 1.000. Ada yang sampai 1.000, ada yang 4.000. Dari standar normal 200.000. Dengan manifestasi perdarahan yang dahsyat. Dan satu lagi juga yang saya ketemu sekarang ini, saya belum pernah ketemu yang sampai menyebabkan encephalitis dengue. Dan ini udah tegak 1 yang sudah encephalitis dengue. Saya rawat bersama dengan Dokter Sarah. Karena dia jadi penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran. Jadi dahsyat lah. Jadi waspada, kita harus tetap waspada ya. Mungkin itu. Artinya DBD ini sebenarnya virus. Perantaranya, vektornya lewat nyamuk. Bukan nyamuk ya Bu? Bukan, salah. Bukan virus. Oke. Sahabat Obsasi Rabain, dengan informasi yang diberikan dalam percakapan yang sangat informatif bersama Dr. Della tadi, tentu kita dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi diri dan orang-orang tercinta di sekitar kita. Jangan lupa, kesadaran akan demam berdarah penting untuk kita semua. Mari kita sebarkan informasi ini agar lebih banyak yang dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Saya Ceni mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Della Fitricana, SPPD KEMD Pinasim atas pencerahan dan waktunya. Ingatlah ya, sahabat Obsasi Rabain, pengetahuan adalah kunci utama dalam pencegahan. Karena setiap langkah kecil dalam pencegahan adalah langkah yang besar dalam pencegahan. Bersama kita bisa melawan demam berdarah, dengan keluarga kita menjaga kesehatan. Sampai jumpa di episode podcast Obsasi Rabain selanjutnya. Salam sehat dan podcast Obsasi Rabain siap memberi informasi yang bermanfaat. Sekian podcast Obsasi Rabain hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah bergabung. Terima kasih kepada tim podcast. Terima kasih untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain melalui Kabag Pina Program dan Publikasi yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Della. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.